dan yang senior yang sudah bisa membantu yang lainnya yang belum bisa. Jadi nanti rekamannya bisa sama, bisa berbeda. Tuh. Contoh Mas Ma'arif punya rekaman full, nanti bisa dipotong-potong. Itu ya, bisa dipotong-potong karena kalau full 2 jam atau 1 jam lebih, uploadnya terlalu lama dan filenya terlalu berat. Bisa dipotong-potong buat mahasiswa yang lain. Dan alamatnya juga berbeda-beda sesuai dengan emailnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya, dan mudah-mudahan kita nanti terhitung menjadi sebuah ibadah yang pahala yang banyak dari Allah, mendapatkan ampunan, amin. Mungkin itu amalan dari saya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita laksanakan mendapat kemudahan dan kelancaran untuk bisa menambah pemahaman ilmu di bidang konsep ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Saya persilakan Mas Ma'arif untuk mempresentasikan hasil presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan modul 8 dan 9. Oke, langsung saja ya. Modul 8 akan dibacakan oleh saudari Ersa Aryasandi. Monggo Mbak Ersa. Mbak Ersa. Suaranya kurang kencang Mas Ma'arif, suaranya. Modul 8 akan dibacakan oleh Mbak Ersa. Ya, terima kasih. Modul 8, kegiatan belajar 1. Kedudukan konsep ilmu, teknologi, dan kemasyarakatan semakin lanjut. Ya. Makin penting dalam era masyarakat modern yang banyak menimbulkan masalah kompleks. Kenyataan ini akan semakin dirasakan apabila dianalisis lebih jauh bahwa pemecahan masalah-masalah tersebut menghendaki adanya dukungan dari berbagai disiplin ilmu. IPS sebagai mata pelajaran di lembaga persekolahan mempunyai peran yang sangat strategis. Hal ini terbukti dengan banyaknya ide atau pemikiran para ahli seperti Robert E. Yager yang memasukkan ilmu atau sains, teknologi, dan masyarakat, baik sebagai bidang aplikasi dan koneksi, kreativitas dan sikap, maupun konsep dan proses. Ya. Lanjut Pak. Ya udah Pak. Remi 1990. ITM memberikan kontribusi secara langsung terhadap misi khusus IPS, khususnya dalam mempersiapkan warga negara yang satu, memahami ilmu pengetahuan di masyarakat. Menurut Muroyama dan Hoover 1988, sisi positif dari perubahan teknologi khususnya dalam sistem produksi cenderung meningkatkan produktivitas dan memperluas proses produksi yang mengantarkan pada produk yang semakin baik. Dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah masalah sampah.
Antara lain semakin menumpuknya sampah industri seperti botol, kaleng, dan plastik yang tidak dapat didaur ulang. Sampah nuklir menurut Remi 1990, penggunaan langkah-langkah pengambilan keputusan yang sistematis dalam mempelajari isu-isu ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS dapat membantu mengembangkan intelektual, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving skills, dan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan secara fleksibel namun terorganisir. 3. Membuat koneksi antar pengetahuan. Salah satu ciri yang paling penting dari warga negara yang kompeten dalam lingkungan masyarakat yang serba kompleks adalah kemampuannya membuat kaitan antar hal yang nampaknya sederhana dengan cara mengungkapkan ciri-ciri tertentu sehingga menjadi bermakna. Percakapan demikian merupakan suatu tanda kemampuan belajar dan kognisi yang tinggi dan merupakan tujuan IPS yang tertinggi. 4. Mengingatkan generasi pada sejarah bangsa-bangsa beradab. Seperti yang pernah Bung Karno katakan, hanya bangsa yang besar yang menghormati jasa-jasa para pahlawan. Melalui studi Project Synthesis, Norris Hams mengembangkan tujuan IPA untuk persekolahan sebagai berikut. 1. IPA untuk memenuhi kebutuhan pribadi individu. 2. IPA untuk memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan masa kini. 3. IPA untuk membantu dalam memilih karir. 4. IPA untuk mempersiapkan studi lanjutan. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat merupakan istilah yang diterapkan sebagai upaya untuk memberikan wawasan kepada siswa secara nyata untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Konsep ITM mencakup keseluruhan spektrum tentang peristiwa-peristiwa kritis dalam proses pendidikan, meliputi tujuan kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi dan persiapan, serta penampilan guru. Ciri dasar eksistensi ITM adalah lahirnya warga negara yang mampu memecahkan masalah-masalah krusial dan mengambil tindakan secara efisien dan efektif. Kegiatan belajar 2. Pendekatan dan strategi konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPS untuk proses pembelajaran ITM adalah interdisipliner atau multidisipliner. Artinya dalam proses belajar mengajar di kelas IPS, seyogyanya para siswa diajak, dibina, dan didorong agar dalam mengkaji atau memecahkan masalah atau topik dipandang dari berbagai disiplin ilmu. A. Alternatif pendekatan atau strategi untuk mengembangkan ITM dalam pengajaran IPS. Ada 3 alternatif pendekatan atau strategi untuk mengembangkan ITM dalam pembelajaran IPS, yakni 1. Infusi ITM ke dalam mata pelajaran yang ada. 2. Perluasan melalui topik kajian dalam mata pelajaran. 3. Penciptaan atau pembuatan karakteristik dari program integrasi ITM dalam IPS. Menurut Hertz 1990, karakter dalam IPS terdiri atas 4 kategori sebagai berikut.
Satu, hasilnya dinyatakan organisasi yang efektif. 3, sistem dukungan. 4, strategi instruksional. Terima kasih Mbak selesai? Ya, sudah Pak. Terima kasih untuk Mbak Ersa sudah memaparkan modul 8. Selanjutnya untuk modul 9 akan dibacakan oleh saudari Suciati. Mbak Suciati, apakah mendengar suara saya? Ya, siap. Sudah kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kalau yang ini nggak kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Kurang Pak. Kurang besar. Iya. Sudah. Belum Pak. Sudah kelihatan? Yang bawah huruf A belum Pak. Bawah huruf A. Ya. Ya, HP saya masih terlalu kecil. Oh, pakainya HP ya? Iya Pak. Ya, ini yang buat presentasi juga tulisannya kecil-kecil sih. Aduh. Bentar Pak. Ini sudah saya perbesar ini. Sudah Ya, ini Pak. paling besar. Sudah Oke, besar Pak. ya? Ya, ya. Ya. Silakan. Kegiatan belajar 1, model pembelajaran interaktif dalam IPS. Model pembelajaran interaktif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengembangkan potensi rasa ingin tahu terhadap objek atau peristiwa melalui pertanyaan. Adapun faktor yang perlu diperhatikan dulu dalam siswa agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, yakni faktor minat dan perhatian. Faktor ini merupakan faktor utama penentu derajat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, faktor motivasi. Faktor ini menggiatkan para siswa guna mencapai tujuan. Kemudian ada faktor latar atau konteks, faktor perbedaan individu, faktor sosialisasi, faktor belajar sambil bermain, faktor belajar sambil bekerja, faktor inquiry, faktor pemecahan masalah. Lanjut Pak. Pembelajaran inquiry. Menurut Hilda dan kawan-kawan, pembelajaran inquiry dimulai dengan suatu peristiwa yang menimbulkan pada siswa. Ada beberapa langkah dalam pembelajaran inquiry, yaitu 1. Membina suasana belajar yang responsif. 2. Penyajian permasalahan inquiry. 3. Pertanyaan siswa. 4. Pengumpulan dan pengolahan informasi. 5. Pengambilan kesimpulan.
C. Pembelajaran pemecahan masalah. Menurut Sujanan, terdapat 4 alasan penting pembelajaran pemecahan masalah bagi siswa, yaitu masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia secara alamiah. Kemudian, tingkat keberhasilan seseorang dalam kehidupan secara erat kaitannya dengan kemampuan dan keberhasilan memecahkan masalah yang dihadapi. 3. Masalah dan pemecahannya bersifat berangkai. Artinya, setelah masalah satu teratasi, maka akan muncul masalah lainnya. 4. Masalah tidak tunggal, melainkan terdiri dari bagian-bagian masalah di dalamnya.